Sahabat, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita mau membincang tentang kapitalisasi isu agama, drama politik, dan korupsi kekuasaan. Sahabat, program Gema Kasih ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membincang beberapa isu yang sedang hangat mengemuka di tengah masyarakat dan membicarakannya dalam berbagai perspektif politik, sosial, ekonomi, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan untuk membincang tentang kapitalisasi isu agama, drama politik, dan korupsi kekuasaan, akan menolong kita bersama kembali Pendeta Hariman Patiana Kota dari Universitas Kristen Maranatha. Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaannya. Sama-sama Pendeta Santi. Baiklah. Lagi dan lagi bertemu. Luar biasa. Sibuk sekali nih Bapak Pendeta dan gercep ya. Gerak cepat. Bapak Pendeta, kita episode kali ini nih membincang tentang kapitalisasi isu agama, drama politik, dan korupsi kekuasaan. Untuk mengawali segmen pertama ini, mengapa agama itu bisa menjadi isu yang tampaknya menarik sehingga dikapitalisasi isu agama ini? Apa sih yang menarik dari agama gitu? Agama kan, katanya candu Mas ya. Kan candu. Apa sih menariknya dikapitalisasi? Agama itu kalau terkait dengan rasa gitu ya, itu kan perasaan terdalam dari manusia yang hidup bertahan melewati beragam zaman ya. Dulu kan agama pernah diramalkan akan hilang, akan lenyap. Ya. Tetapi ternyata agama itu tetap ada ya. Dan secara subjektif dia hidup dalam diri setiap orang yang punya keyakinan itu ya. Sehingga kalau dikorek-korek sedikit rasa itu pasti orang akan terbangun, termotivasi ya. Tinggal dikorek, dibangkitkan untuk apa ya. Kalau bayangin aja ada orang yang sampai mau jadi martir, mati syahid ya, demi agama, demi Tuhan ya. Jadi ada ekspresi yang sampai sejauh itu ya. Tapi kalau misalnya agama itu dibangkitkan untuk kemanusiaan ya, untuk membangun peradaban ya, ini kan juga sebenarnya bisa, dan itu dikerjakan. Nah, dalam konteks percakapan kita, agama dijadikan sebagai kapitalisasi ya, dijadikan sebagai kapital ya, modal politik ya. Ini berarti agama memang hanya dijadikan sebagai satu kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kok bisa? Pertanyaannya gitu. Kok bisa agama ini ditarik-tarik dijadikan sebagai kendaraan ya untuk politik? Bisa karena memang satu kelompok atau umat beragama ini kadang menihilkan rasio dalam beragama ya. Dia hanya mengedepankan rasa saja ya. Jadi pilih saya supaya saya bisa memperjuangkan misalnya pembangunan gedung-gedung atau rumah-rumah ibadah gitu ya. Padahal nanti kalau dia sudah terpilih belum tentu dia lakukan itu ya. Tapi dia mau mengorek itu. Dia mau melihat peluang itu. Politisi bisa melihat peluang itu. Karena agama itu dalam beragama banyak yang tidak mengedepankan rasionya. Hanya soal rasa, soal emosional. Dan pemilih yang emosional kan itu. Ketika dia melihat calon, dia nggak melihat orang ini punya kompetensi nggak. Tapi dia lihat
oh iya ini orang Kristen atau orang Islam, orang Buddha sama kayak saya. Ya. Hmm. Jadi memilih karena rasa keagamaan seperti itu. Ya, ya itu ini dilihat oleh para politisi, ya, ditangkap ini. Dan yang kedua, saya kira kenapa agama mau didekati dan kemudian dijadikan sebagai alat politik, karena memang agama itu punya masa, gitu ya. Agama punya masa. Agama punya masa, ya, agama punya konstituen, ya. Kalau bahasa politik partai, ya mereka punya konstituen, agama punya konstituen, ya. Dan kalau pemuka agama ngomong, pasti penganut-penganutnya, pengikut-pengikutnya juga mau mendengarkan. Karena itu tidak heran kalau menjelang pemilu kayak gini, para pemimpin agama itu mulai didekati, ya, dengan harapan dia bisa menggerakkan massa, ya, umat untuk memberikan suara kepada partai atau kepada calon-calon tertentu. Nah, ini yang saya lihat bahwa agama ini bisa dikelola, dijadikan sebagai modal politik kekuasaan, karena ya tadi agama selain masih banyak yang pakai rasa, ya, dan mengenyampingkan rasio, ya, tapi sisi lain agama itu juga punya masa, ya, punya masa. Nah, yang ketiga saya melihat kita ini kan punya pengalaman, ya, ada pengalaman beragama yang sebenarnya itu nggak terlalu menyenangkan, ya. Di dunia internasional kita juga, ya, lihatlah ada pernah perang-perang, ya, agama, ya, perang-perang salib dulu, ya. Tapi di Indonesia sendiri di masa kini kan kita lihat sentimen-sentimen keagamaan itu kan masih tumbuh subur, ya. Bahkan beberapa daerah di Indonesia pernah ada konflik yang membawa simbol-simbol keagamaan, ya. Terjadi misalnya di Maluku, di Poso, ya, di beberapa tempat. Nah, saya kira pengalaman kelam itu juga menyimpan memori-memori yang traumatik yang nggak terselesaikan dengan baik, sehingga ini juga sering dipakai sebagai sarana untuk politisasi agama, gitu ya. Saya lihat potensi ini ternyata cukup besar, peluang ini ada dan dipakai juga, gitu ya. Nah, kita lihat itu di mana? Misalnya sekarang ada isu kita mau milih ini karena dia toleran, moderat, gitu ya. Kalau yang ini kaum intoleran, ini kaum yang kalau mereka ini berkuasa, wah, bisa jadi akan ada Islamisasi, gitu ya. Ini kan sebenarnya eksploitasi ketakutan, ya. Ketakutan terhadap yang lain, ya. Dan ketakutan terhadap yang lain itu memang punya dasar historis, karena memang ada pengalaman yang terjadi. Lalu kemudian ini dikapitalisasi, sehingga wacana ini terus mengemuka, ya. Menjelang pemilu sampai sekarang misalnya dari paslon-paslon yang ada misalnya, ya, pasangan calon presiden, wakil presiden, konon katanya isu agama ini akan terus turun, gitu ya, tergerus karena yang satu paslon yang tadinya diusung PKS misalnya, ya, sekarang berpasangan dengan PKB, gitu ya. Lalu ya di calon yang satu PDIP pasangannya Pak Mahfud, ya, kita juga tahu ini dari latar belakang NU yang sangat moderat memang, ya. Lalu yang satu Prabowo bersama dengan Gibran, ya, walaupun Gerindra itu bukan partai agama, ya. Lalu
sekarang katanya Gibran didorong supaya bisa menjadi salah satu kekuatan ya untuk menahan laju kelompok-kelompok intoleran gitu. Bahkan ada yang bilang Jokowi itu antitesisnya kaum intoleransi ya. Lalu berpasangan dengan Prabowo gitu ya. Yang kita tahu waktu Pilkada DKI misalnya ya, mereka ini juga memakai isu politik sara gitu ya. Jadi saya lihat ya ternyata ini isu sara ini, isu keagamaan ini ternyata ya dipakai sebagai modal kapital untuk kekuasaan gitu ya. Padahal ya dari berbagai rekam jejak pelayan yang selama ini diperlihatkan seperti itu. Jadi agama memang masih tetap menjadi isu yang seksi ya untuk mendulang suara. Ya. Nah ini yang saya kira sebagai komunitas atau umat beragama ya kita harus sadari itu supaya jangan sampai kita ini hanya dijadikan sebagai modal politik kekuasaan ya yang dipakai oleh parpol ya, oleh politisi. Menarik. Agama menjadi isu yang menarik untuk dikapitalisasi, termasuk dalam mendulang suara siapapun itu, even itu di Amerika, negara demokrasi, juga tidak lepas dari permainan begitu ya, isu agama, entah itu mau dimainkan secara positif ya, artinya ini loh, ini dari agama yang katakanlah menentang aborsi misalkan begitu. Ini kalangan dari agama yang cukup liberal begitu. Tetapi toh juga mainnya tetap agama gitu. Tidak terkecuali juga di sini. Mainkan dengan agama yang mendukung moderasi, yang moderat. Tapi juga yang main di sini, enggak, kita bukan cuma moderat. Kita juga perlu suara agama yang katakanlah nafas agama itu juga teraktualisasi dalam kebijakan-kebijakan politik begitu. Jadi apapun sayap agamanya itu tetap bisa dimainkan ya dengan menarik begitu. Terlebih lagi ketika itu berpadu dengan kapitalisme begitu. Nah, sejauh mana isu agama ini begitu ya masih tetap menjadi isu yang kenceng begitu. Bahkan juga dijadikan dijadikan drama. Dijadikan drama bahwa seolah-olah katakanlah tadi kan Pak Pendeta sudah menyebut musuh kita ini radikalisme agama. Semua orang melihat musuh kita radikalisme agama begitu. Seolah musuh kita hanya itu. Sehingga dengan musuh kita hanya itu kita bisa tertutup. Ada musuh lain dan mungkin saja itu menjadi ancaman yang paling besar ya daripada hanya kita bicara soal radikalisme agama. Kita membincang itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan Jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang kapitalisasi isu agama, drama politik, dan korupsi kekuasaan. Kita sudah tiba di segmen yang kedua, kita memasuki segmen kedua, dan saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan narasumber pada episode kali ini Pendeta Hariman Patiana Kota. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua. Saya mau lanjutkan dengan meminta respon ya Pak Pendeta berkaitan dengan untuk ke depan, apakah memang agama masih memainkan isu yang masih sangat kental berkaitan dengan dari satu pihak masih memakai katakanlah pengalaman yang cukup traumatik ya tentang kekuatan agama yang demikian keras dan menyisakan trauma untuk sebagian. Dan mungkin untuk sebagian mau mengulangnya kembali. Dan sebagian mau mengedepankan masih tetap isu agama. Tetapi kita agama yang moderat. Dan kita berputar di situ-situ saja. Lalu kemudian semua diarahkan pada kompetisi atau pertandingan antara agama yang ramah dengan agama yang tidak ramah. Padahal mungkin yang menjadi masalah ataupun ancaman yang semestinya kita waspadai, bukan berarti saya mau mengatakan bahwa agama tidak punya sisi evil yang mesti kita waspada begitu, bukan, tetapi jangan-jangan bukan itu musuh sebetulnya, ancaman sebetulnya, tapi ada ancaman lain yang jauh lebih besar yang mestinya kita waspadai. Gimana respon Pak Pendeta? Iya, saya kira betul ya. Jadi saya juga tidak mau menihilkan isu radikalisme agama ya, itu real, sesuatu yang memang terjadi, dan kita semua sama-sama tahu bahwa agama itu selalu punya dua muka ya, seperti muka Dewa Janus itu ya. Ada muka yang baik, ada muka yang buruk ya. Dan kita semua dipanggil untuk mewajahkan agama itu kepada hal-hal yang baik ya. Kita mau membuat agama itu menjadi agama yang ramah, yang toleran, yang menghargai perbedaan. Itu tugas kita. Tapi saya kira soal kemudian isu radikalisme agama ini menjadi isu politik. Apalagi kalau yang bicara itu adalah orang-orang yang ada di pemerintahan, saya justru bertanya-tanya gitu ya. Kalau sebagai pemerintah ya, kita tahu ya, kita ini kan punya aparat yang lengkap kan itu ya. Kita punya tentara, kita punya polisi, kita punya lembaga-lembaga hukum gitu ya. Ketika misalnya ada kelompok-kelompok keagamaan yang radikal, yang kemudian menjadi ancaman ya untuk keutuhan bangsa, menjadi ancaman bagi kemanusiaan, dan ketika mereka melakukan itu ya kita tindak ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada kelompok-kelompok misalnya yang dengan niat sadar mau mengganti ideologi ya, negara ya, mengopok-opok ini ya kan, agen-agennya kan kita tahu gitu ya. Agen-agennya kan kita sudah tahu. Kenapa sebagai negara kita nggak menindak itu? Nah, jangan sampai misalnya terjadi ya, ada kesan seakan-akan kelompok-kelompok ini dibiarkan. Kelompok-kelompok ini bahkan sengaja dikasih ruang gitu ya. Supaya apa ya? Memang supaya tadi bisa
sewaktu-waktu muncul ya, lalu kemudian membangkitkan lagi memori-memori kelam, mengobok-obok perasaan-perasaan keagamaan, lalu kemudian menciptakan ketakutan. Orang Islam takut dengan orang Kristen takut dengan orang Islam ya. Lalu karena kita ada dalam satu iklim yang penuh dengan ketakutan, ya di situ kan kita menjadi tidak logis. Lalu hal-hal yang tadi mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih besar yang harusnya mendapat perhatian kita. Kita justru nggak menaruh perhatian ke situ. Soal korupsi misalnya, soal ketidakadilan ya, soal kelompok-kelompok tertentu yang kemudian terus mengambil untung ya, yang lebih besar bagi kepentingan kelompoknya, sementara masyarakat yang banyak ini ya hanya bahkan remah-remah pun mungkin nggak didapatkan dalam proses-proses pembangunan. Nah saya kira hal-hal ini yang seharusnya harus kita lihat ya, kita cermati. Jangan sampai terjadi bahwa isu-isu keagamaan ini kemudian mengaburkan ya isu-isu lain yang penting, soal ketimpangan sosial, ketidakadilan, ya kemiskinan dan seterusnya. Dan disinilah saya kira kalau negara itu hadir ya dengan kelompok-kelompok radikal yang ekstrim ini, ya harusnya negara bisa menindak. Contoh sederhana, misalnya ketika kita komparasikan ini misalnya dengan isu Papua misalnya ya, yang kemudian dianggap orang Papua itu separatis misalnya ya, atau sekarang mereka dilabeli sebagai pengacau ya keamanan dan seterusnya. Itu kalau ada sesuatu bisa langsung kan, tentara dikirim perbanyak di sana gitu ya, dikejar masuk ke hutan dan seterusnya. Loh kenapa untuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok-kelompok radikal ekstremis ini hal yang sama tidak dilakukan? Kan itu ya. Ya ini ada perbedaan perlakuan. Nah karena itu kita melihat bahwa soal HAM misalnya di Papua ya, itu kan juga tidak diselesaikan dengan baik, berlarut-larut sampai hari ini. Padahal ya orang Papua yang asli Papua sendiri kan juga sebetulnya tidak menjadi penikmat dari proses-proses pembangunan yang dilakukan di tengah-tengah bangsa ini. Misalnya bangun tol, bangun apa di Papua ya, lalu apakah orang asli Papua menikmati itu? Ya itu sesuatu yang harus kita lihat ya, tanpa bermaksud untuk kita melihat peran penting pembangunan infrastruktur itu. Tapi menurut saya ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Jadi contoh Papua itu saya berikan sebagai sebagai pembanding ya, bahwa kalau kita memang punya niat ya, sebagai pemerintah ya untuk menyelesaikan isu radikalisme ya, ekstremisme agama, kan agen-agennya pasti udah bisa terdeteksi lah ya. Masa negara yang punya babinsa, punya intelijen, punya ini masa nggak bisa menyelesaikan itu. Lalu kemudian ketika mau pemilu, isu ini kemudian diangkat lagi ya, seterusnya. Nah saya kira ini hal yang harus kita cermati dan kita dorong supaya janganlah isu agama itu terus dijadikan sebagai kapital ya politik untuk sekedar meraih suara. Kalau ada persoalan radikalisme, ekstremisme agama ya, saya pikir ya harus kita tuntaskan. Selain ada gerakan untuk moderasi beragama ya yang sekarang dilakukan itu baik ya, tapi saya pikir penegakan hukum untuk ini ya. Di Maluku itu ada orang yang hanya mengibarkan bendera RMS, langsung ditangkap gitu. Tapi ini ada kelompok-kelompok yang sudah dengan terang-terangan mau mengganti ideologi Pancasila,
nggak diapa-apain. Ya ini kan menurut saya hal yang nggak fair menurut saya. Oke. Berhadapan begitu ya dengan katakanlah isu agama yang dikapitalisasi, dan kita merasa bahwa apa betul ini hal yang tentang agama begitu ya, dijadikan isu itu adalah hal yang benar-benar mengancam, sedangkan sebetulnya ada hal-hal lain yang jauh lebih menjadi sumber perhatian kita, terlebih lagi katakanlah dengan pasangan-pasangan yang sekarang ini dipasangkan yang membuat kita begitu. Lalu kemudian sebagian katakanlah pemilih yang katakanlah memilih berdasarkan sentimen-sentimen emosi, lalu kemudian menganggap itu udahlah nggak terlalu penting, nggak apa-apalah, agak sentimen emosi nggak apa-apalah, misalkan ya dalam tanda petik dinasti juga nggak apa-apalah, yang penting gimana kita damai, gimana kita aman, gimana tidak ada intoleransi, supaya yang traumatik ini nggak sampai trauma karena pengalaman itu dimainkan sedemikian rupa pada benak sebagian orang, sedangkan kepada sebagian orang calon-calon ini dong tetap kita harus tetap pilih gitu ya, sebab nanti mereka nih yang akan katakanlah menghidupkan spirit keagamaan kita dalam kebijakan-kebijakan politik begitu. Bagaimana mewaspadai agar kita hati-hati pada isu itu semua, padahal sebetulnya ada hal-hal lain yang jauh lebih fundamental. Saya lihat justru dengan pasangan-pasangan calon yang sekarang ya, PKS kok bisa berkoalisi dengan PKB gitu ya, sama-sama kan ini partai Islam tapi kan orientasi dan nilainya kan berbeda ya. Antara PKS dengan PKB misalnya ya, lalu kemudian Prabowo sekarang ya dengan Gibran ya, ini menurut saya justru memperlihatkan bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik ya, yang ada adalah kepentingan ya, kepentingan. Jadi partai-partai ini ya memang punya kepentingan untuk apa? Untuk kekuasaan. Nah, kekuasaan itu kan membuka akses ya untuk kemakmuran. Cuman kan kemakmuran siapa yang sedang diperjuangkan? Ya, sekarang misalnya kita sedang terarahkan untuk mau membangun proyek IKN misalnya ya. Ya ini kan butuh investasi yang besar ya. Siapa yang kemudian nanti akan masuk ya dalam investasi itu ya untuk membangun mengembangkan IKN ini kan mau nggak mau kan semua punya kepentingan ya. Selain kepentingan politik ada kepentingan ekonomi, dan menurut saya it's okay saja, itu sesuatu yang lumrah ya. Tidak ada politik yang tanpa kepentingan, semua pasti punya kepentingan. Hanya yang harus kita dorong adalah supaya sebesar-besarnya kepentingan itu ya diarahkan untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa. Nah, ini yang kan harus kita dorong. Nah, karena itu ya memang harusnya kalau kita mau membuat politik kita ini menjadi sehatnya, mestinya kita melihat ke sana gitu ya, bukan kemudian ada isu politik agama gitu ya, radikalisme ya, tanpa sekali lagi saya tidak mau menihilkan itu ya, itu ada memang ya, tapi jangan sampai seluruh energi kita itu hanya tercurah ke situ ya, perhatian kita tercurah ke situ ya. Kita kan mesti lihat ke semua. Gimana Papua ya, sampai hari ini masalah Papua ya gitu-gitu aja kan. Orang sudah membangun infrastruktur di Papua, tapi apakah itu memberikan dampak misalnya ya untuk orang Papua asli ya, orang Papua asli ya. Kalau orang Papua yang pendatang ya, kemudian dia sudah ada di sana ya, dibangun infrastruktur di sana ya,
pasti dialah yang akan lebih maju karena dia udah lebih siap kan, Ya, infrastruktur mereka yang lebih stuck ada, sudah. iya mereka kemudian bisa berkembang. Tapi affirmative action untuk orang asli Papua sebenarnya seperti apa? Setelah itu misalnya ya, belum lagi daerah-daerah yang lain ya. Kita perlu kan melihat keindonesiaan itu kan secara lebih utuh ya. Kalau kita mau mendorong supaya keadilan itu bisa bergulung-gulung ya seperti kata Alkitab dan menjadi bagian dari kita ya. Lalu kemudian kita melihat misalnya proyek pengembangan IKN ya. Ini akan seperti apa gitu ya. Itu kan ya presiden sudah lebih sering ke sana dan terus didorong kan. Tapi kan masyarakat kita sendiri sebagai masyarakat kan informasi-informasi yang lebih detail tentang bagaimana proyek di sana ya, siapa saja yang ini kan kita nggak pernah tahu juga gitu ya, nggak pernah tahu juga. Bahkan yang muncul kemudian ada isu bahwa nanti IKN mau dibatalin kalau bukan orang yang yang melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Kalau nggak sevisi seperti Pak Jokowi, takutnya nanti akan di-cut, apakah begitu ya? Itu kan sudah diundangkan ya, sudah ditetapkan, sudah menjadi undang-undang yang semua orang siapapun nanti yang jadi pemimpin harus melanjutkan ya, nggak bisa berhenti di tengah jalan gitu ya. Nah, saya kira ini kan akhirnya kita digiring opini untuk sesuatu yang nggak substansial ya. Nah, mestinya kan hal-hal yang substansial soal pemerataan ya, keadilan itu yang harusnya terus masalah-masalah yang selama ini tidak terekspos ya, dengan tidak terselesaikan dengan baik. Harusnya kan seperti isu-isu HAM dan seterusnya. Harusnya kan itu yang menjadi perhatian kita gitu. Bukan kemudian lari kepada isu-isu yang perintilan ya. Nanti kalau lain pemimpin bisa jadi IKN akan dibatalkan gitu ya, atau ada isu hanya kita semua dibawa untuk melihat ada hantu besar yang namanya radikalisme ya, ekstremisme agama. Nah, menurut saya itu seperti kita melarikan isu saja gitu ya. Baik, kalau begitu tadi kan Pak Pendeta sudah menyebut nih ya tentang kekuasaan tuh cenderung korup begitu. Terus apa bedanya berarti zaman Orde Baru dan sekarang kalau ternyata toh tidak jauh-jauh kita lari-lari dari situ-situ saja. Namun kita akan lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang kapitalisasi isu agama, drama politik, dan korupsi kekuasaan. Kita memasuki segmen ketiga. Saya mengajak sahabat boleh
interaksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Hariman Patiana Kota. Baik, Pendeta Hariman, kita lanjut di segmen yang ketiga ini ya. Kan ini kan Orde Reformasi. Apa ya, keran demokrasi itu dibuka lebar-lebarnya begitu ya. Kalau toh ternyata katakanlah ada hanya satu isu yang seolah-olah disodorkan menjadi isu yang paling utama, lalu kemudian masing-masing berupaya untuk memainkan katakanlah isu itu untuk berupaya mendulang suara, sedangkan isu lain yang lebih substansial namun tidak diraih, tidak fokus karena mungkin dianggap tidak cukup seksi untuk mendulang suara. Lalu katakanlah arah demokrasi kita lalu kemana nih? Apa di sini-sini saja? Apalagi ditambah dengan toh ternyata hanya segelintir kelompok saja yang ingin tetap berkuasa begitu. Iya, saya pikir ya kalau dulu Demos pernah melakukan penelitian ya dari sisi prosedural demokrasi kita sebenarnya sudah baik ya. Tapi demokrasi yang substansial kita masih harus terus memperjuangkan itu. Kalau demokrasi yang substansial itu harusnya kan memberikan perhatian pada isu-isu yang memang esensial ya, keadilan ya, kemakmuran, kesetaraan untuk semua. Ini kan sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Dan kalau iklim demokrasi kita sehat, sebenarnya kan siapa saja ya boleh masuk, siapa saja mendapatkan kesempatan. Ya seperti Pak Jokowi lah. Saya pikir kan Pak Jokowi itu masuk tampil menjadi seorang pimpinan tertinggi di negeri ini itu hasil daripada sebuah proses demokrasi yang menurut saya sangat baik ya. Orang yang tadinya nggak ada apa-apanya kemudian bisa muncul, mendapatkan tempat, memperlihatkan prestasi, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, dan sebenarnya hal yang seperti itu yang harus terus kita bangun ya. Nah, cuman memang ya maaf, saya pikir power tends to corrupt ya. Lord Acton pernah mengatakan itu ya, dan saya pikir itu juga terjadi dalam perjalanan negara kita. Di masa Soeharto misalnya ya, Soeharto di awal-awal pemerintahannya kan juga sangat baik gitu ya. Tapi ketika dia kemudian merasakan enaknya berkuasa ya, lalu dia justru mau menjadikan dirinya kan sebagai presiden seumur hidup kan. Nggak tanggung-tanggung sampai 32 tahun. Kalau tidak ada gerakan reformasi, maka saya yakin ya Soeharto akan tetap berkuasa. Dan di masa Soeharto kan kita melihat bagaimana anak-anak Soeharto itu kan menguasai segala macam. Kalau kita naik taksi ya itu kan dulu kan dikuasai juga kan. Lewat jalan tol, taksi itu lewat jalan tol dikuasai juga kan. Masuk ke hotel dikuasai juga ya. Naik pesawat dikuasai juga. Turun di bandara itu kan. Jadi semua lini dikuasai kan oleh anak-anak Soeharto gitu ya. Nah, saya pikir ya memang sekali lagi kalau saya lihat privilege lah jadi anak presiden ya. Tapi kan kemudian yang harus kita cegah adalah jangan sampai kekuasaan itu membuat kita menyempitkan artinya hanya untuk keluarga kita ya, untuk membangun katakanlah dinasti ya. Nah, saya pikir itu yang nggak boleh terjadi. Tapi ya kecenderungan itu tampaknya sekarang terjadi ya. Jadi seperti sejarah itu berulang. Ya, sejarah itu berulang. Sekarang ya
padahal saya terus terang saya itu senang sekali ya ketika dulu mendengar anak-anak ini jualan martabak gitu ya, jual pisang goreng gitu ya. Oh itu keren sekali kan sebenarnya ya, keren sekali. Dan saya ngelihat dulu kan ada politisi hebat juga yang dari kalangan kita tuh misalnya, ya saya kasih contoh misalnya Johannes Lemena. Gitu. Johannes Lemena itu dia kan di masanya kan cukup ini ya, tapi ya dia membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan sendiri gitu ya. Dan dia juga nggak apa namanya ya, nggak membuka karpet merah untuk urusan politik bagi si anak tertentu, enggak gitu ya. Ya dia selesai juga ya, anak-anaknya juga selesai, baru kemudian sekarang misalnya salah satu anaknya ya Melanie itu terjun ke dalam dunia politik, tapi itu kan jauh setelah bapaknya sudah puluhan tahun sudah nggak ada gitu ya. Nah saya pikir itu contoh-contoh yang baik. Nah kalau kembali ke sini, ini kan menurut saya, kalau saya nggak terlalu kurang elok ya kalau saya pribadi misalnya melihat ya bagaimana perubahan yang luar biasa ya, dari mulanya jualan martabak, jualan pisang, ya, kemudian jadi wali kota, ya itu sih sebenarnya masih oke-oke saja lah ya. Jadi wali kota baru berapa tahun kan Gibran jadi wali kota, 2 apa 3 tahun. Lalu kemudian sekarang dipromosikan ya untuk langsung jadi wakil presiden. Pak Jokowi aja dulu kan baru wali kota 2 periode ya, baru kemudian ke gubernur, baru kemudian ke presiden. Ini ada sebuah lompatan yang luar biasa ya. Nah, ini kelas akselerasi. Dan itu berlangsung juga dalam satu proses politik yang di MK ya, yang kita semua sama-sama tahu ya. Itu sudah terekspos menjadi berita ya semua gitu ya, bahwa ada pelanggaran etik ya yang berat gitu. Nah ini kan membuat proses ini jadi tidak terlalu cantik ya, nggak elok, nggak baik ya. Tapi ya itu sehingga tidak salah juga kalau kemudian banyak orang yang berpikir kok sejarah kita ini kayaknya berulang ya. Dulu di zaman Soeharto kita memasuki era reformasi ya, dan setelah lewat beberapa presiden sampai ke Pak Jokowi yang kita akui lah ya. Saya pikir apresiasi yang tinggi juga harus tetap kita berikan kepada Pak Jokowi ya, dengan berbagai prestasi yang beliau torehkan. Kepuasan masyarakat kan juga tinggi sekali ya. Tapi sayang, seribu sayang ya, di akhir masa pemerintahannya ada drama politik yang seperti ini ya, drama politik yang seperti ini. Dia anaknya keluar, bahkan belum keluar kan, waktu itu kan belum keluar, sudah dinobatkan sebagai juru kampanye dari salah satu pasangan calon, tapi kemudian keluar dan justru menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Nah saya kira ini peristiwa politik yang terbuka untuk dinilai oleh seluruh masyarakat. Terbuka untuk dinilai, ini menarik. Terbuka untuk dinilai. Seberapa terbukanya? Apakah juga karena teknologi informasi sekarang lebih terbuka, berbeda dengan zaman Orde Baru ya, bahkan untuk informasi pun kita sudah tahu, cuman lewat channel mana itu suara yang lain tidak ada gitu. Seberapa terbukanya itu bisa disuarakan kemungkinan-kemungkinan, katakanlah pemikiran-pemikiran kritis itu bisa tersalurkan dan tersampaikan. Iya, kita beruntung sekarang ya, ini pembeda ya. Kalau dulu kita pers itu terbatas sekali ya, bahkan siapa yang mengkritik Soeharto bisa langsung lembaganya itu dibredel ya. Tapi sekarang
kita ada di era digital, siapapun jadi wartawan, ya. Netizen itu sekaligus adalah wartawan, ya. Jadi di situ dia bisa memberikan penilaian, ya, terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Tentu bukan mau melakukan semacam fitnah, ya, tapi kita mau membangun sebuah nalar kritis, ya, bagi publik, ya. Dan saya kira media-media sosial itu dapat dipakai. Dan kan Pak Jokowi sendiri menyampaikan, dan orang-orang yang mendukung Prabowo dan Gibran menyampaikan bahwa ya kita bukan dinasti, ya, ini kan republik, demokrasi, bukan dinasti. Soal siapa yang pilih itu kan dikembalikan kepada masyarakat. Ya. Jadi ya logika itu benar juga, gitu ya. Logika itu benar juga, ya. Cuman ya pada sisi lain seperti yang kita sudah bicarakan bahwa ya kenapa dia, gitu ya. Kan ada banyak pemuda lain juga yang saya yakin nggak kalah prestisius, ya, bahwa dia ya pasti ya karena anak Joko Widodo, gitu ya. Karena anak Joko Widodo dia kemudian menjadi wali kota, karena anak Joko Widodo dia kemudian digadang-gadang dan sekarang dicalonkan sebagai wakil presiden. Itu juga nggak bisa kita nafikan, ya. Itu fakta, itu fakta yang ada. Nah sekarang memang ya masyarakat sebagai subjek demokrasi, masyarakat yang kemudian menyatakan penilaiannya nanti di dalam pemilu, ya. Ketika melihat semua pasangan calon, meneliti, ya, masing-masing calon, lalu kemudian memberikan hak suara itu kepada siapa, itu ya memang keputusan dari masyarakat. Dan kita berharap ya pemilu kita ini juga berlangsung dengan jujur nanti, ya. Jangan sampai ada manipulasi-manipulasi, ya. Kotak suara yang kemudian kertas suara yang kosong kemudian dicoblos, itu kan bisa terjadi, ya. Berbagai kecurangan dalam pemilu itu kan bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi, dan kita berharap kecurangan semacam itu enggak terjadi. Bahkan kita berharap jangan sampai alat-alat negara juga dipakai, ya, untuk mendukung pasangan-pasangan calon tertentu, ya. Itu kan nggak boleh, ya. Jadi kita juga menghimbau itu supaya betul-betul bahwa masyarakat itu menjadi subjek, ya, politik, dan kemudian pemilu kita berlangsung jujur, adil, ya, langsung, umum, bebas dan rahasia, yaitu juga betul-betul terjadi. Jadi sekarang ya ini udah terang benderang, semua terbuka, ya, masing-masing punya pendapat. Ini bilang dinasti, ini bilang enggak, ya. Lalu ya biar masyarakat sendiri yang secara kritis menilai dan memutuskan itu nanti. Baik, Pak Pendeta, ini di segmen 3, segmen dan juga penutup untuk episode kali ini. Pesan pastoral buat para pemirsa. Silakan. Kalau saya yang pertama, saya justru ingin mau menyampaikan kepada para pemimpin negara kita, ya, supaya tetap menjadi pemimpin yang amanah, ya. Pemerintah Pak Jokowi bersama dengan rekan-rekan kiranya dapat mengawal masa pemerintahan terakhir ini, ya, berlangsung dengan bersih, ya, dengan jujur, dan betul-betul mendorong supaya proses pemilu kita ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Dan sebagai masyarakat, mari kita jadi subjek demokrasi, mari kita menjadi warga negara yang cerdas. Semua data ini ada di kita. Bagaimana kita mengolah data itu dan memutuskan, itu tergantung pada Anda, dan keputusan kita itu menentukan bagaimana perjalanan bangsa kita ke depan, khususnya menuju 2045 Indonesia Emas.
Indonesia Emas. Terima kasih Pendeta Hariman. Kita optimis terhadap itu ya. Amin. Ya. Baiklah sahabat, jika sahabat mau menyampaikan saran masukan, silakan boleh menyampaikannya melalui nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.